Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Romse aja. Berikutnya kita akan coba mereview lagi mengenai varian terbaru dari Canter Euro 4, yaitu FE74 HD. Yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sudah mengerti ya, di Euro 2 juga ada 74 HD. Namun kalau sedikit saya informasikan bahwa untuk Euro 4 ini 74 HD-nya jauh mengalami perubahan dibandingkan yang Euro 2. Seperti apa perubahannya? Jangan lupa untuk like and subscribe-nya guys. Oke guys, jadi untuk FE74 HD ini memang kalau dilihat dari sektor mesin sudah mengalami perubahan dengan mesin 4V21, mesin baru juga memiliki power yang besar di 136 PS ya, yang awalnya 125 dengan RPM yang lebih rendah itu 2400. Tentunya juga untuk konsumsi bahan bakar bisa ditekan lagi, dan juga torsinya pun juga meningkat dari 31 kg/meter ini menjadi 43 kg/meter, juga di RPM yang lebih rendah yaitu 1500 RPM sudah bisa mendapatkan torsi maksimum. Artinya dengan power besar, torsi besar, kemampuan 74 HD ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan yang pendahulunya, yaitu di yang model Euro 2. Untuk jalan mendaki pun tidak akan kesulitan karena dengan power yang besar, torsi besar pun juga tentunya tidak akan mendapatkan kendala. Dengan mesin baru 4V21 Common Rail System, tentunya untuk pembakaran pada mesin ini dapat lebih sempurna dan dilengkapi dengan AGR system dan juga DOC muffler, membuat gas buang dari kendaraan ini juga lebih ramah lingkungan sesuai dengan emisi Euro 4 yang dicanangkan oleh pemerintah. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bahan bakar jenis apa yang bisa disesuaikan untuk kendaraan berteknologi Euro 4 ini? Tentunya berdasarkan spesifikasi yang diberikan pemerintah, yaitu kami merekomendasikan untuk menggunakan bahan bakar dengan setan number itu minimum di angka 51, dan juga untuk kepekatan sulfurnya itu maksimum di 50 ppm. Tentunya ini sangat sesuai untuk kendaraan Euro 4. Namun apabila menggunakan bahan bakar dengan spek di bawah itu, ya tentunya untuk emisi gas buang berstandar Euro 4 ini pun juga tidak akan bisa tercapai karena beda kualitas bahan bakar pun juga akan menghasilkan emisi yang juga berbeda kualitasnya. Lalu mengenai engine ECU, memang kendaraan ini kalau dilihat ada di luar ya, di bagian belakang sebelah kiri kabin. Namun nggak usah khawatir karena memang di luar juga untuk proses pendinginan juga lebih baik, dan nggak usah khawatir akan kena air karena memang sudah dipikirkan juga dari pabrikannya bahwa memang untuk ECU ini sudah tahan dari air, jadi baik pencucian ataupun juga melewati banjir pun tetap aman. Dan juga dilihat dari baut-bautnya ya, itu juga kalau diperhatikan ini bautnya yang model sekali pakai ya, artinya nggak bisa dibuka lagi. Dan untuk antisipasi bukan hanya dari baut yang tidak bisa dibuka ya, misalkan ataupun buruknya bisa tetap berhasil dicuri, namun sebagai antisipasi dari pabrikan untuk ECU ini ketika dipasang di kendaraan lain tidak serta-merta langsung bisa digunakan secara optimum karena memang harus melewati proses registrasi atau pengenalan antara si ECU dengan unit barunya, dan ini bisa dilakukan di bengkel resmi. Artinya nanti ketika tetap digunakan tapi nggak diregistrasi, otomatis juga baik tenaga, torsi semuanya juga akan mengalami penurunan. Dan kalau mau lebih sempurna, dibawa ke bengkel resmi untuk diregister baru normal lagi. Tapi ya tadi ketika di bengkel resmi dicek, ketahuan tuh ECU-nya punya mobil mana, punya batangan mana, dan ketahuan bahwa ECU ini adalah ECU curian. Tentunya ini juga akan menjadi masalah bagi pembeli ECU yang selanjutnya karena ketahuan sebagai penadah barang curian. Itu adalah sebagai antisipasi untuk menangani ECU ini.
Karena memang untuk yang model barunya itu adalah kosongan untuk ECU, jadi tidak ada data mobil-mobil yang sebelumnya, jadi ketahuan antara ECU bekas ataupun ECU baru. Satu lagi hal menarik di sini yang saya informasikan adalah untuk as roda. Jadi yang sebelumnya as rodanya itu agak kecil ya, hanya 6 baut. Sekarang sudah ada 8 baut, artinya untuk as rodanya ini sudah menggunakan as roda yang generasi di atasnya, yaitu yang SHDX punya. Sehingga untuk asnya lebih tebal lagi dengan diameter lebih besar, sehingga untuk kondisi muatan full pun nggak perlu khawatir akan terjadi patah as roda. Karena sudah menggunakan model yang SHDX punya. Oke, selanjutnya mengenai gardan. Nah, ini yang dipersoalkan oleh teman-teman di lapangan ya. Kok yang FV74 HD sekarang tambah kecil gardannya dari 6,33 menjadi 6,1. Ini gimana ini? Nah, tentunya untuk gardan ini juga ada alasannya. Yang kita tahu untuk kendaraan 74 HD ini itu juga banyak dipergunakan untuk segmen logistik, artinya untuk bisa melewati jalan-jalan beraspal atau jalan lintas di mana dibutuhkan speed yang baik untuk bisa cepat sampai di tujuan dan juga hemat bahan bakar. Itulah alasannya kenapa dibuat gardan yang lebih kecil. Namun pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau nanjakan kecil gardannya? Ya tentunya di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk kendaraan ini memiliki power yang besar dan juga torsi besar. Tentunya juga untuk performa dia ketika menanjak pun nggak ada masalah. Jadi saya simpulkan bahwa untuk yang FV74 HD ini juga sangat cocok sekali untuk area operasional yang memang ada semi off-road, mendaki, ataupun jalan datar. Dari sisi performa ketika menanjak dia masih bisa mengandalkan power dan torsi yang besar untuk meningkatkan performanya ketika mendaki. Juga untuk jalan datar pun juga masih lebih baik karena memiliki rasio gardan yang lebih kecil, sehingga speed dapat, untuk mendaki pun juga dapat, namun juga hemat bahan bakar. Oke, demikian dapat saya sampaikan untuk ulasan FV74 HD ini. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda berminat silakan hubungi ke dealer terdekat di area Anda masing-masing. Bye bye.